Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma ba'da. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita, kitab Taisirul Khalaq, mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususan la hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidina wa asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khaswa ila hadrati muallif hadzal kitab asy-syaikh Hafidh Hasan Al-Mas'udi wa jami'i talamidina. Sya'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Al amanatu utawi iki iku bab mertelaaken sifat kena den percaya. Hiya utai amanah iku al qiyamun jumenengi bi huquqillahi kelawan pira-pira hak Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah wa huquqi ibadi lan pira-pira hake kawulane Allah fabiha mongko kelawan amanah yakmulu sampurna apa dinu agama wa tusanu lan den reksa opal a'radhu piro-piro sifat keprawiran wa tufadulan den reksa opal amwalu piro-piro bondo li'anal qiyamah krana temen setune jumenengi bihuquqillahi kelawan piro-piro hak Gusti Allah iku ibaratun tetembungan an fi'lil ma'murati saking nglakoni pira-pira perkara kang den perintah. Wastina bil manhiyati lan ngedohi pira-pira perkara kang den cegah. Wal qiyamu tawi jumenengi bihuquqi ibadi kelawan pira-pira hake pira-pira kawulane Gusti Allah. Iku ibaratun tetembungan anroddil wada'i saking balekaken piro-piro silian watar kita vivi lan tinggal ngurangi fikailin ing dalam takeran awaznin utawa timbangan awzar'in utawa ukuran watarki ifsya'il asrori lan ninggal nguncaraken piro-piro rahasia wal uyubi lan piro-piro cacat wa yakhtaro lan yento milih sapa man linapsihi krana awak dhewe man ma ing perkara huwa kang utawi ma iku aslahu luweh bagus melaha laha keduwene nafsi fitini ing dalam agama wa dunya lan dunya al amanatu bab ini menjelaskan tentang sifat amanah, sifat bisa dipercaya. Hiyal qiyamu bi huquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi. Yang namanya amanah, sifat amanah itu adalah melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala dan juga hak-hak dari makhluknya Allah. Jadi orang hidup di dunia ini
Hak itu adalah sesuatu yang mesti kita dapatkan. Itu namanya adalah hak. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita laksanakan. Haknya orang lain atas diri kita itu merupakan satu kewajiban bagi diri kita. Oleh karena itu, ada misalkan antara suami istri, suami punya hak, istri juga punya hak. Maka hak istri itu adalah kewajiban bagi seorang suami, haknya suami itu adalah kewajiban yang mesti dilakukan oleh sang istri. Nah, oleh karena itu orang itu kalau sudah amanah bisa dipercaya, maka masing-masing akan melaksanakan tugasnya masing-masing. Terjadilah keseimbangan. Suami memberikan hak istrinya, istri memberikan hak suaminya. Karena itu, kalau sama-sama saling memenuhi, maka yang terjadi adalah keseimbangan. Mawaddah warahmahnya akan muncul, ketenangan dalam keluarga itu akan ada. Masyarakat pun juga demikian. Kalau masyarakat itu sama-sama amanahnya, saling menjaga satu dengan yang lainnya, haknya orang lain diberikan, dia pun juga menerima hak dia, maka yang terjadi adalah keseimbangan, ketentraman, kenyamanan, itu akan muncul. Nah, amanah itu adalah melaksanakan hak-haknya Allah dan juga hak-haknya makhluk. Haknya Allah apa? Haknya Allah sebagai Tuhan, maka Allah harus kita sembah, kita agungkan, kita harus ibadah kepada Allah. Makhluk yang lain, apa itu haknya? Misalkan kita harus saling membantu ketika yang satu itu sedang kesusahan dan lain sebagainya. Kalau kita hutang, ya kita harus nyaur dan seterusnya. Nah, Fabia yakmulu adin, dengan sifat amanah itulah maka agama itu akan menjadi sempurna. Seluruh sifat-sifat keprawiran, sifat harga diri seseorang itu akan terjaga manakala dia mau untuk melakukan amanah itu, ketika dia bisa dipercaya. Harta itu pun juga akan terjaga manakala apa? Kita bisa menjadi orang yang dipercaya. Kita dititipi oleh Allah harta. Di dalam harta kita ada hak orang lain, maka kita amanahnya adalah kita juga memberikan hak orang lain. Kita menggunakan harta itu sesuai apa yang dikehendaki Allah. Kalau Allah titipkan harta misalkan untuk dipakai atau digunakan untuk hal-hal yang baik, kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Maka ini namanya adalah amanah. Ya. Li'annal amanata li'annal qiyam bi huquqillahi ibaratun an fi'lil ma'murat, karena melaksanakan perintahnya Allah atau karena memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ungkapan lain dari melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Wal qiyamu bi huquqi ibadihi ibaratun an radil wada'i wa tarkit tadfif fi kailin. Adapun memberikan hak-haknya makhluk itu ya sama aja dengan kita memberikan atau mengembalikan pinjaman. Lek dewi misalnya utang ya dibalekno. Awake misalkan di situ berjual beli tidak mengurangi takaran, nggak mengurangi timbangannya, atau misalkan juga ukurannya nggak dikurangi. Kalau ada temannya yang punya rahasia, tidak kita eber-eberno. Lek koncone duweni cacat, tidak kita besar-besarkan atau tidak kita tunjukkan kepada orang lain. Nah, oleh karena itu samarnya orang yang amanah itu dia memilih sesuatu yang paling baik bagi dirinya sendiri, paling baik untuk agama dan juga untuk dunianya. Qala dawu sapa Allah, Gusti Allah taala maluhur sapa Allah. Dawu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, engkol innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha temen setune Gusti Allah iku ya'murukum perintah sapa Allah ing sira kabeh antu adu ing yen to padha nekaaken sapa sira kabeh al amanati ing pira-pira amanat ila ahliha maring ahline amanat. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita semuanya untuk menunaikan amanat.
memberikan amanat kepada orang-orang yang memilikinya, yang punya hak, maka jangan pernah kita mengambil hak orang lain. Kalau kita mengambil hak orang lain, mungkin hari ini kita kelihatannya enak, hari ini kita kelihatannya misalkan hidupnya bergelimang harta, tetapi harta yang diambil dari haknya orang lain mesti orang kepenak. Suatu saat itu akan diambil lagi. Allah kalau ngambil ya kadang-kadang ngambilnya dengan cara halus, kadang-kadang dengan cara memaksa. Maka hati-hati, misalnya sampean atau keluarga atau mungkin tetangga atau mungkin siapalah, kok sering-sering misalkan kecelakaan, sering-sering kena penyakit, sering-sering misalkan kena musibah, keluarganya tukaran, baik mungkin di situ ada hak-haknya orang lain yang belum kita berikan. Jadi kudu digerayai bondo itu lek duduk bondo sing halal, kalau bukan harta yang halal itu digawe ora kepenak. Sama titeni wae. Engko lek dipaksa ngambilnya Allah itu dengan cara memaksa, caranya ya apa? Misalnya dikasih penyakit sing kronis, masuk rumah sakit, akhirnya mau nggak mau dia akan mengeluarkan uangnya, diberikan kepada siapa? Ya dokter, sedekah meneh. Makanya ada ungkapan as-shadaqatu litafdil bala, itu ya begitu. Sedekah itu bisa menolak bala. Hati-hati orang kalau seringkali mengalami hal-hal atau musibah-musibah yang seperti itu. Bakolalan dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawuh la imana liman la amanatalah engkol. La imana liman la amanatalah. La imana ora ana iman iku maujud liman keduwene wong la amanata kang ora bisa den percaya, utawa la amanata kang ora ono sifat amanah iku maujud, ngene benak. La amanata kang ora ono sifat amanah iku maujud lau keduwene man. Waladina lan ora ono agama iku maujud liman keduwene wong la ahda kang ora nuhoni janji iku maujud. La ahda kang ora ono nuhoni janji iku maujud lau keduwene man. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, gak ada orang dikatakan beriman kepada Allah ora enek iman sing manggon nek gone atine wong lamun orang tersebut tidak menjaga amanah. Sama orang yang nggak mau untuk menepati janji, itu sama aja dengan orang yang tidak punya agama. Hati-hati. Kita ini hidup di dunia ini semuanya melaksanakan amanah. Dosen, guru melaksanakan amanah. Sebagai seorang pendidik digaji oleh negara, digaji oleh instansi, maka dia harus berusaha untuk memenuhi tugasnya, untuk mengajar dan seterusnya. Mahasiswa, murid itu dapat amanah dari orang tua untuk belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun. Oleh karena itu, ketika ada mahasiswa, ada murid nggak belajar dengan tekun, sama artinya dia telah mengkhianati amanah dari kedua orang tuanya. Nah, ini harus kita perhatikan, jangan sampai nanti kita ini menjadi orang-orang yang disindir oleh hadis Rasulullah ini, la imana liman la amanatalah walatina liman la ahdalah. Tidak ada iman dalam diri seorang yang tidak memenuhi amanah, dan juga tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menepati janji. Wadidul amanati utai lawanane sifat amanah iku al khianatu, sifat khianat utawa cidra. Wa ya utai khianat iku mukhalafatul haqqi, nulayani perkara kang bener, binakdil ahdi kelawan ngrusak janji, fisirri yang dalam tingkah rahasia. Lawannya apa? Lawan dari sifat amanah itu adalah khianat, yaitu mukhalafatul haqqi binakdil ahdi fisirri, yaitu berseberangan dengan sesuatu yang benar dengan merusak janji secara rahasia. Itu namanya adalah khianat. Wa madharuha utawi bahayane utawa kemlaratane amanah iku kathiratun okeh apa madharuha minha iku setengah sapa sahib
wong kang duweni khianat bil ghadri kelawan cidra wanak sidini lan kurangi agama wan khitatil himmatilan kalung sure himmah utawa sejo luhur wadana atin nafsilan asore awak wa min galaniku setengah saking kathirah ya radun nasi utai minguni menungso anhu saking sohib li isaatihi krono oleh gawe Allah sohib ilaihi maring nas waqat uyadihilan den tugel tangane man ida saroko ari kalane nyolong sapa man minhum saking annas wa bughdhullahi lan bendune Gusti Allah lahu maring sohibul khianat kuwi maksude wa ta'dzibuhu lan niksone Gusti Allah iyahu ing sohibul khianat li'annahu krana temen setuhune sohibul khianat iku lam yura ora ngreksa sapa sohibul khianat maing perkara kalafahu kang merdi ing man kalafahu kang merdi sapa Allah ing man bihi kelawan ma kalafahu kang merdi sapa Allah ing man bihi kelawan ma. Lah bahaya dari sifat khianat itu banyak sekali, termasuk diantaranya ayyusofa sohibu bil ghadri. Orang yang punya sifat khianat itu maka dia dianggap sebagai seorang yang cidro, ya, wong sing gak kena dipercaya, wong sing melayani janji, agamane kurang, gak duweni sejo sing luhur, tidak punya cita-cita yang bagus, wadana atin nafsi jelek, asor, gak duweni derajat blas. Lagi orang-orang yang khianat itu nggak akan disukai oleh banyak orang. Ngapa? Karena dia selalu berbuat keburukan. Kalau dia mencuri maka tangannya itu akan dipotong. Kalau seandainya besok di yaumul qiyamah itu orang tersebut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena orang tersebut tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah taala menguluhur sapa Allah. Dawu ya ayyuhalladzina ingkol ya ayyuhalladzina hi iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la takhunu aja padha cidra sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa rasulalan utusane Allah wa takhunu wala takhunu ngene ya wa takhunu wala takhunu lan aja cidra sapa sira kabeh amanatikum ing pira-pira amanat sira kabeh wa antum halih utawi sira kabeh iku ta'lamuna padha ngerti sapa sira kabeh dawuh Gusti Allah firman Allah di dalam Al-Qur'an hai orang-orang yang beriman janganlah kalian itu berkhianat kepada Allah berkhianat kepada Rasul dan jangan juga kalian berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepada kalian sementara kalian itu tahu. Jadi kita di dunia ini sungguhnya melaksanakan amanah. Allah ini amanat kepada kita. Anak, istri itu amanat. Suami, anak-anak itu juga amanat bagi seorang istri. Anak itu punya amanah juga dalam hidupnya. Nah, semuanya harus betul-betul dilaksanakan. Jangan sampai tidak. Kalau seandainya kita mengkhianati amanah itu, maka kita ini termasuk orang-orang yang terkecam oleh Allah. Al-ifatu taiki kubab mertelaaken sifat ifah, sifat ngrekso awak. Ya utawi ifah iku sifatun sifat lin nafsi kedune awak. Takufu kang nyegah ing nafsi. Takufu akan nyegah opo ifah ing
Esek kleru. Takufu kang nyegah apa sifat ing nafsi. Ngono. Anil muharramati saking pira-pira penggawe haram. Waradha ilisya asore pira-pira syahwat. Ifa itu apa? Ifa itu adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang, di mana dengan sifat tersebut maka seseorang itu bisa untuk menjaga dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga hal-hal yang buruk seperti keinginan-keinginan syahwat dan nafsunya. Wa ya utai ifa iku min asyrafil khisali, setengah saking luweh mulyane pira-pira pakerti. Wa asmaha lan luweh luhure khisal. Wa alaiha lan ing atase ifah ya tafarra'u dadi cabang-cabang apa kasirun perkara kang akeh minal fadhaili saking pira-pira sifat utama kasabri kaya dini sabar wal qanaati lan trimo wasakha ilan loman wal musalamati lan pasrahan wal wara'i lan wirai wal waqari lan anteng jatmika warahmati lan welas wal haya'i lan isin fahiya mongko utawi iffah iku kangzun gedong iku kangzuman ngono ya, iku kangzuman gedonge wong lama lakang ora ana bondo iku maujud mahu sartane man watajuman lan kuluke wong la syarafa kang ora ana kamulyan iku maujud lau keduwene man. Nah, sifat ifa itu termasuk sifat yang paling mulia di antara sifat-sifat yang lain. Dari sifat ifah tersebut maka muncul sifat-sifat utama yang lainnya. Contoh seperti kita itu bisa bersabar, itu gara-gara ya ada ifah itu. Qanaa'ah, mau menerima apa adanya takdir atau mungkin rizki yang diberikan oleh Allah tanpa kita protes dan seterusnya. Karena ada ifah itu. Sakho, loman, enggak cetil ya, dermawan, itu karena adanya sifat ifa itu ya. Kemudian saling bisa mempercayai, wirai, tenang ya, mempunyai rasa kasih sayang terhadap yang lainnya, malu kalau berbuat keburukan. Nah, itu semuanya merupakan kekayaan bagi seseorang. Jadi sifat ifa itu adalah kekayaan bagi seseorang yang tidak punya harta. Sama juga ifa itu merupakan mahkota bagi seseorang yang tidak punya kemuliaan. Artinya apa? Mahkota bagi orang yang bukan penguasa. Gara-gara ada ifa itu orang itu akan dihormati oleh banyak orang kok. Gara-gara orang punya ifa, meskipun dia nggak punya harta, nggak punya jabatan, nggak punya kekuasaan, dia akan dihormati, dihargai oleh orang lain. Mengapa? Ya karena dia mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang hina. Wasababu utai sebab infah iku ing kita utamai dadi pegote ngarep-ngarep bondone wong liya. Watarkul khirsi lan tinggal lobo. Watarkul khirsi lan tinggal lobo ala kasbil mali ing atase merkoleh bondo. Wal qanaatu lan nampa bima kelawan perkara tadungkang narik ilaihi maring ma apa daruratu bahaya. Sebabnya ifa itu apa? Ifa itu sebab harta milik orang lain.
Jadi wis gak meri nek koncone duwe bondo, nek koncone punya sesuatu yang baru itu sudah gak meri lagi. Watarkul khirsi meninggalkan rasa cinta, rasa seneng untuk mendapatkan harta, mendapatkan balasan, mendapatkan apa ya, keuntungan dari sesuatu perbuatan yang dia lakukan. Sudah nggak ada itu. Wal qanaatu, cukup dia hanya menerima segala sesuatu yang menjadi kebutuhan dia, sudah selesai. Itu yang namanya orang ifah. Sebabnya itu. Qala dawu sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Yasabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf, ingkal yasabuhumul jahilu aghniya aminat ta'afuf. Yasabuhum nyono ing sahabat, yasabuhum nyono ing sahabat sapa al jahilu wong kang bodho, nyono agnia ing pira-pira wong kang sugih, minat ta'affufi saking oleh ngrekso, minat ta'affufi saking oleh ngrekso saking haram. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dawuh tuba liman hutiya lil islami, engkau tuba liman hutiya lil islam. Tuba bejo banget, tuba bejo banget liman kedene wong hutiya kang den tuduhaken sapa man lil islami maring agama Islam. Wa kana lan ono apa aisyuhu panguripane man iku kafafan cukup, wakoni alan nompo sapa man, wakoni ala nompo sapa man bihi kelawan aish, bihi kelawan aish. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabuhumul jailu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang kafir, wong-wong sing bodoh-bodoh iku padha nyono, mereka mengira bahwa para sahabat-sahabat Rasul, yakni orang-orang yang beriman, itu adalah orang-orang kaya. Mengapa? Karena mereka sudah tidak lagi membutuhkan harta, dipameri bondo, dipameri duit, kon balik nyanggone kekafiran, yuk gak gelem ngapain, semuanya sudah tidak mau. Karena itu para kafir, orang-orang kafir itu menyangka orang Islam itu sugih temenan, tapi itu. Jadi uang sugih sing sejati kan orang yang sudah tidak membutuhkan lagi. Ayo coba sampean misal, wis dia mobil pirang-pirang, bila punya rumah megah, sawahe ya ombo, tapi ini panggah rakus baik, karena kepengin iki, kepengin iku ke dan seterusnya. Itu kan sama artinya dengan orang yang miskin, fakir, itu kan orang yang sangat membutuhkan sesungguhnya. Jadi orang-orang yang tidak mau untuk menerima, menjaga dirinya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mau mengambil jalan pintas, wong korupsi. Korupsi itu kan sebenarnya orang-orang yang melarat kabeh itu. Senajan to zahire iku sugih. Kenapa? Karena dia masih membutuhkan. Lah Allah sudah nggak butuh makhluk, makanya Allah itu ghani, kaya Allah itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qani abi. Itu betapa beruntungnya orang-orang yang mendapatkan petunjuk untuk memeluk agama Islam dan juga penghidupannya itu diberikan kecukupan oleh Allah dan dia menerima kecukupan atau penghidupannya itu. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ini menjadi orang-orang yang amanah, orang yang bisa melaksanakan amanah dari Allah, orang yang punya sifat ifah, sehingga kita ini bisa menjaga diri dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Nggak rakus terhadap harta, nggak kepengin lek konconin duwe ngene iki terus akhirnya pengen ngerebut, itu tidak. Mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an an-nadhra wal baraka wal karama. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.